Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok satu ingin me- mempresentasikan hasil pekerjaan kita tentang desain manajemen jaringan komputer. Yang pertama di sini ada definisi yang akan dimulai dari rekan saya, Fadil, silakan. Oke, saya akan menjelaskan definisi. Poin pertama yaitu definisi. Eh, Desain manajemen jaringan komputer adalah proses perencanaan, perorganisasian, dan pengelolaan sumber daya jaringan untuk memastikan bahwa jaringan berfungsi dengan baik, aman, dan efisien. Next. Oke, selanjutnya ada konsep dasar dalam desain manajemen jaringan mencakup beberapa aspek penting. Di antara lainnya, yang pertama ada topologi jaringan. Topo- Topologi jaringan menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti router, switch, dan server terhubung satu sama lain. Topologi dapat berupa star, ring, bus, atau mesh, dan pemilihan topologi yang tepat sangat mempengaruhi kinerja dan kendala jaringan. Oke, selanjutnya ada skalabilitas. Jaringan harus dirancang agar dapat dengan mudah ditingkatkan seiring dengan pertumbuhan organisasi. Ini mencakup kemampuan untuk menambah perangkat baru atau meningkatkan bandwidth tanpa mengganggu operasi yang ada. Yang ketiga, ada keamanan. Merancang jaringan dengan mempertimbangkan aspek keamanan seperti penggunaan firewall, ekspresi data, dan kontrol akses untuk melindungi informasi sensitif dari ancaman luar. Yang keempat ada kinerja. Kinerja memastikan bahwa jaringan dapat menangani volume lalu lintas yang diharapkan tanpa mengalami kemacetan. Ini melibatkan pemilihan perangkat keras yang tepat dan pengaturan bandwidth yang efisien. Yang terakhir, yang kelima ada manajemen dan pemantauan. Mengimplementasikan alat dan prosedur untuk memantau kinerja jaringan, mendeteksi masalah, dan melakukan pemeliharaan secara proaktif. Oke, next. Oke, poin selanjutnya ada analisis kebutuhan jaringan. Analisis kebutuhan jaringan adalah langkah awal yang krusial dan dalam merancang jaringan yang efektif. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi tentang, oke, next. Eh, ad- ada jumlah pengguna, yang pertama ada jumlah pengguna, yaitu berapa banyak pengguna yang akan mengakses jaringan. Yang kedua ada tipe aplikasi, aplikasi apa yang akan digunakan, apakah mereka memerlukan bandwidth tinggi seperti video streaming atau lebih ringan seperti email. Terus ada kebutuhan keamanan, seberapa sensitif data yang akan ditransmisikan, apakah ada regulasi yang harus dipatuhi. Selanjutnya pertumbuhan masa depan, apakah ada rencana untuk pengguna, ekspansi atau penambahan pengguna di masa depan. Dengan melakukan analisis kebutuhan yang mendalam, desainer jaringan dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai perangkat keras, perangkat lunak, dan arsitektur jaringan yang akan digunakan. Mungkin eh, poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Hafid. Terima kasih. Ya, terima kasih. Eh, Poin selanjutnya adalah contoh kasus. Contoh kasus di sini kita ngambil contoh dari kayak contoh kasus startup. Misalkan sebuah perusahaan rintisan atau startup ini ingin membangun jaringan untuk mendukung 50 karyawan yang bekerja di kantor baru mereka. Mereka melakukan analisis kebutuhan dan menemukan hal-hal berikut. Yang pertama ada jumlah pengguna 50 karyawan dengan kemungkinan penambahan 20%.
dalam setahun. Nah, selanjutnya tipe aplikasi, karyawan akan menggunakan aplikasi kolaborasi seperti Slack dan Zoom, pengembangan perangkat lunak dan penyimpanan cloud. Selanjutnya kebutuhan keamanan, data yang ditransmisikan termasuk informasi klien yang sensitif, sehingga perlu ada lapisan keamanan tambahan. Selanjutnya ada kinerja. Kinerja di sini diperlukan kinerja di sini diperlukan koneksi internet dengan kecepatan minimal 100 Mbps untuk mendukung video conferencing dan transfer file besar. Nah, berdasarkan analisis ini, tim desain jaringan memutuskan untuk menggunakan topologi STAR dengan switch yang cukup untuk mendukung pertumbuhan, mengimplementasikan firewall untuk keamanan, dan memilih penyedia layanan internet yang dapat memberikan kecepatan yang diperlukan. Mereka juga merencanakan untuk menambahkan perangkat tambahan dalam 1 tahun ke depan untuk mengakomodasi pertumbuhan. Nah, ini rencana yang tadi, dan langsung untuk kesimpulan. Jadi ya dengan pendekatan ini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya desain manajemen jaringan komputer yang baik memastikan kinerja optimal, keamanan yang kuat, dan kemampuan skalabilitas untuk pertumbuhan di masa depan. Analisis kebutuhan yang tepat menjadi fondasi penting dalam merancang jaringan agar sesuai dengan kebutuhan operasional. Selain itu, manajemen dan pemantauan yang berkelanjutan membantu mendeteksi dan mencegah masalah sebelum mengganggu aktivitas bisnis. Dengan perencanaan yang matang sejak awal, perusahaan dapat mencapai efisiensi operasional yang tinggi serta melindungi data dan aset digital secara efektif. Mungkin sekian, mungkin itu saja presentasi dari kita kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.